Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Jaya Perkasa, NIM 1910321023 dari Prodi Agribisnis A19, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mereview atau meresume tentang jurnal yang berhubungan dengan perubahan iklim dalam ketahanan pangan, yang merupakan tugas dari dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SP FT. Jurnal yang saya ambil berjudul Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pesisir oleh Kurnia Novianti, Heni Warsilah, dan Ari Wahyono dengan jurnal PKS Volunteer 15 03 September tahun 2016, halaman 203 sampai dengan 218. Abstrak. Ketahanan pangan menjadi isu yang sangat terkait erat dengan fenomena perubahan iklim. Perhatian pada komunitas masyarakat yang tinggi di pesisir semakin besar, mengingat sekitar 60% masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan tersebut menjadi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu hal yang cukup mengancam adalah terganggunya keberlangsungan pangan masyarakat sehingga ketahanan pangan menurun. Ketahanan pangan tidak hanya menyoal pada terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga dalam jumlah yang cukup, tapi juga pada aspek aman, mutu, gizi, ragam, dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kemudian pendahuluannya. Kondisi 60% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir berpotensi terancam ketahanan pangan dan kehidupan keberlanjutannya. Fenomena overfishing yang menyebabkan menurunnya stok ikan, terjadinya pengemasan dan kerusakan laut, pemutihan karang, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan bentuk-bentuk nyata dari perubahan iklim. Hal ini menjadi ancaman yang sangat serius, sehingga dibutuhkan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan karang biru untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Selanjutnya, sistem pangan yang sebaiknya dipilih dan dikembangkan oleh masyarakat seyogianya adalah sistem yang sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada, baik dari sudut lingkungan termasuk lingkungan alam, lingkungan sosial dan budaya, teknologi termasuk budaya, kebiasaan, modal sosial budaya, dan praktik-praktik keseharian lainnya, dan sumber daya manusia. Sistem dan struktur sosial budaya yang meliputi modal sosial budaya, politik, dan ekonomi pangan perlu dikembangkan, dibangun dan dikaitkan dengan sumber daya lokal. Perubahan iklim dan ketahanan pangan. Yang pertama merupakan persepsi masyarakat tentang perubahan iklim. Hasil diskusi terfokus melalui FGD, Forum Group Discussion, dengan komunitas nelayan, pembudidaya hasil laut, dan petambak garam di pesisir Lombok Timur menunjukkan bahwa penyebab semakin buruknya dampak perubahan iklim di kawasan ini antara lain alih fungsi hutan bakau menjadi lahan pertanian dan penebangan pohon yang dilakukan secara masif. Yang kedua, dampak perubahan iklim di Lombok Timur. Pesisir adalah wilayah yang paling rentan terkena dampak buruk perubahan iklim. Sebagai akumulasi pengaruh daratan dan lautan, kerugian yang diderita nelayan tradisional akibat kegagalan negara menjalankan agenda adaptasi dan mitigasi mencapai lebih dari Rp 73 triliun per tahun. Yang ketiga, ancaman ketahanan pangan masyarakat. Akses pangan masyarakat pesisir berhubungan erat dengan kepemilikan alat tangkap yang menunjukkan jenis ikan atau biota laut yang dikonsumsi atau dijual di pasar. Akses pangan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh jumlah alat tangkap yang dioperasikan. Jika nelayan hanya mengandalkan salah satu alat tangkap, tentu berbeda nelayan yang memiliki berbagai jenis alat tangkap. Yang keempat, pentingnya transformasi dari ekonomi perikanan subsistem ke komersial. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Wahyono dan kawan-kawan 2011 dan penelitian dari Arif Satria 2012, secara sederhana paling tidak ada 3 tipe kelembagaan usaha kegiatan perikanan tangkap. Pertama, nelayan tradisional, yaitu nelayan yang melakukan kegiatan perikanan secara subsistem. Artinya, hasil produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan teknologi yang digunakan sangat sederhana, serta kebanyakan nelayan beroperasi di wilayah pesisir. Pada posisi ini menjadi nelayan adalah sebagai jalan hidup atau way of life, dan pemilik perahu biasanya merangkap sebagai nahkoda atau anak buah kapal. Kemudian penutup.
Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang lebih serius, Lombok Timur telah merumuskan strategi adaptasi yang secara rinci tertulis dalam kebijakan Bapeda melalui kebijakan dalam sektor pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan produksi dan memperbaiki sistem pengolahan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperbaiki sistem pemasaran. Bahkan Kepala Bapeda menekankan bahwa perubahan iklim secara global telah mempengaruhi warga di daerah pesisir. Oleh karena itu, Pemda Lombok Timur menaruh perhatian terhadap kelompok ini. Ini merupakan jurnal yang saya ambil. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.